Majelis Hakim yang terhormat, serta Bapak Ibu hadirin dan seluruh penonton yang sama berbahagia, kita akan menampilkan peserta dengan nomor 805 dengan judul sarahan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Inilah dia penampilan peserta 805. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, dan umat Islam yang paling terbelakang jika kita bandingkan dengan umat-umat lainnya yang ada di dunia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Faqri wa Kaifa A'la Jahlil Islam mengungkapkan bahwa Islam saat ini tengah menghadapi masalah besar lagi mendasar, yakni tengah berada dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner, tetapi anehnya kondisi bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Nampaknya, hadirin, kalimat tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, karena menurut de jure dan de facto kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita terbelakang oleh Cina yang komunis, dan kita jauh berada di belakang Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya, hadirin, kita hanya menjadi sebuah bangsa yang memiliki jiwa pengemis, bermental apa tipis, pikirannya kotor, sifatnya dicaluannya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya melihat goyang parboy sambil ngebor. Demikianlah, hadirin, akibat dari rendahnya sumber daya manusia ini akan berdampak langsung terhadap bangsa kita, Indonesia. Oleh karena itu, perkenankanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk Konsep Pendidikan Karakter
berbasis Al-Quran. Semoga dengan melalui syarahan kami inilah para hadirin sekalian mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata untuk diterapkan dan untuk membangun bangsa menuju jalan yang lebih sejahtera. Sebagai rujukan, mari kita dengar firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dilantunkan oleh kuliah kami berikut ini. Dan Allah Maha
kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan pendidikan yang berbasis dengan keimanan. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aqsari dalam Subat At-Tafsir An-Qarid, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang berkumpul dalam diri seorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya, kemudian kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menciptakan pendidikan yang mampu memperdayakan iman dan ilmu, sehingga nantinya akan lahirlah sumber daya manusia yang handal dan profesional. Tapi jika sebaliknya, apabila ilmu tidak didasari dengan iman, maka akan lahirlah model manusia yang jahiliyah, yang akidah dan keimanannya sangatlah lemah, sehingga nantinya akan membuat hancur bangsa dan negara saja. Selain itu hadirin, akibat dari rendahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan pun Disalahgunakan. yang seharusnya digunakan menuju jalan kebaikan malah digunakan menuju jalan yang penuh kebiadaban, kezaliman, bahkan Kesuwenang-wenangan. Akhir-akhir ini kejahatan sering dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, bahkan berwawasan. Bisa kita lihat contoh kecilnya. Orang miskin, kalaupun mereka mencuri hanya untuk mencari makan sehari-hari. Rakyat kecil, kalaupun mereka mencuri hanya untuk mencari sesuap nasi hadirin. Namun hadirin, jikalau maling-maling berpendidikan mulai beraksi, bersenjatakan pena, memanipulasi data, maka dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan jumlah yang bermiliaran rupiah hadirin. Seperti yang tertuang dalam sebuah syair yang bersenandung lagu berikut ini. Bukan lautan, hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus korupsi sampai narkoba, dari malu sampai malu semua. Orang bilang negeri kita demokrasi, tapi masih banyak tikus yang berdasi. Ini salah siapa dan dosa siapa? Ini salah siapa dan dosa siapa? Bukankah saat ini kita dibikin bingung hadirin? Siapa sebenarnya yang maling? Polisi kena, jaksa kena, hakim kena, pengacara kena, bahkan KPK-nya pun ikut kena. Demikianlah akibat dari ilmu tidak diimbangi dengan iman. Lalu apa yang harus kita lakukan jikalau kita sudah memiliki ilmu? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
malun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu, bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi dan kemampuan masing-masing. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwat At-Tafsir, beliau menjelaskan bahwa jika kita kaji lebih dalam mengenai ayat tadi yang diawali dengan kalimat i'malu, istimbatnya i'malu dari lafaz amar. Kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah adanya suatu kewajiban. Oleh karena itu, hadirin, wajib bagi kami bertiga, saudara-saudara sekalian dan seluruh insan yang beriman, untuk selalu bekerja dan berusaha menurut kualitasnya masing-masing. Sejalan dengan ayat tadi, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ada 3 perintah yang diberikan Allah kepada Yang kita. pertama, kita harus selalu memiliki mental baja, terus berusaha dan pantang menyerah. Yang kedua, kita harus pandai menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Serta yang ketiga, kita sebagai manusia, jikalau kita ingin bekerja, kita harus terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal tersebut, hadirin, sudah mampu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan lahirlah insan yang berkualitas yang bisa memajukan Indonesia menuju jalan yang lebih sejahtera. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa dengan kualitas yang tinggi akan lahirlah pembesar-pembesar yang bisa merubah dunia? Bukankah dengan pembesar-pembesar tersebut mereka mengawali karirnya dengan menjual Quran? Namun hadirin, bukan jual Qurannya lah yang harus kita ikuti, tetapi sikapnya, dan sikapnya lah yang harus kita teladani. Apabila hal tersebut, hadirin, sudah kita terapkan, maka sejahteralah Indonesia. Demikianlah dapat kita simpulkan, jikalau kita ingin memajukan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus memiliki ilmu yang berbasis Pengetahuan dan iman. Apabila pengetahuan dan iman ini sudah ada dalam diri kita, maka sumber daya manusia akan maju menuju jalan yang lebih sejahtera. Dan akhirnya, sebagai penutup, Cinta bukan sembarang cinta. Cinta ini sepenuh hati. kitab Al-Quran teruslah dibaca. Kitab dan suci, bimbingan sejati. Sadaqallahul azim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi penampilan peserta 805. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah.